Hai guys, gue Aquira, gue Ciesa, and welcome to Cooking with Aquira and Ciesa. So, hari ini kita mau masak apa nih, Chef? Kita mau masak macaroni scuttle. Yes, gue udah pengen banget karena nyokap gue tuh dulu sering Dia banget BM. masak. Nyokap gue sering banget masak macaroni scuttle dan gue pengen banget, gue kangen banget sama masakan nyokap gue. Jadi mari kita bikin. Oke, pertama-tama bahannya. Yang pertama pastinya makaroninya. Terus juga susu, lalu telur, daging giling, tapi bisa juga kalau kalian ganti jadi cornet ataupun smoked beef, dan juga keju. Ini kita pakai keju yang buat gratin, jadi kayak sama aja kayak yang kemarin pas kita bikin apa? Potato gratin. Ya. Terus juga pastinya bawang putih dan bawang bombay dan juga butter. Deutsche Butter. Terus nanti on top of it kita bakal bikin bechamel sauce juga ya kayak potato au gratin kemarin. Jadi yang kalian butuhin adalah tepung terigu Butter, susu. dan keju parut. Sebenarnya aslinya itu cuman kayak gitu, soalnya itu buat base ngentelin saus. Tapi kan orang-orang Indo kan pengennya tuh yang creamy. Jadi maksudnya terus jadinya kalau orang Indo emang ditambahinnya apa? Keju tadi kamu bilang. Oh gitu. Oke. Berarti aslinya ternyata nggak seperti itu ya guys. Sebenarnya nggak gitu. Oke, mari kita mulai. Ini kita lagi manasin air buat ngerebus makaroninya dan sambil nunggu kita bakal ngupas bawang. Sambil nunggu Aquira motong bawang-bawangan, gue mau buat bechamel sauce-nya. Jadi nanti pas dia selesai, gue selesai. Tinggal Makaroninya. makaroninya. So guys, gue sekarang mau buat bechamel sauce-nya dulu. Pertama-tama yang dibutuhin itu adalah butter atau margarin, apapun yang ada di rumah lah intinya. Butter, Kira-kira berapa banyak tuh chef? 2 sendok makan aja. Soalnya jadinya bakal banyak banget nanti. Udah, terus kita panasin pancinya, biarin sampai dia meleleh dulu. Kita lelehin butternya dulu ya guys. Wih, Ya, boleh tolong guntingin ini nggak? udah jago banget ini motongnya. Takut nangis, boleh pakai kacamata hitam nggak mau motong bawang bombaynya? Kamu motongnya pakai yang belakangnya? Emang harusnya gini? Iya. Susah. Ya udah lo jangan komenin gaya aku. Ini gini. Jangan komenin gaya aku. Tiap di dapur sama Ciesa pasti ada yang dikomenin dari cara gaya masak gue. Aku nih cuma chef di rumah, bukan chef di Michelin Star. Jadi ya udahlah. Iya ngap. Nah, ini butternya udah meleleh ya. Kalau kalian bisa lihat, Nggak bisa kak. bisa. Nggak bisa lihat kak. Masukin tepung 2 sendok makan juga. Rasionya 1:1. Butter sama tepungnya. Butter sama tepung ya. Ya, diaduk. Ini pakai api besar, sedang apa kecil kak? Aku sih kan orang yang sabaran pakai api besar dulu ya sampai butternya meleleh. Pas Aku sih masak. karena orang nggak sabaran, bukan karena teknik ya, tapi karena nggak sabaran. Karena kan di kitchen harus cepet. Nah, kalau udah nyatu gini, pokoknya udah tercampur rata butter sama tepungnya, kita masukin susu. Masukinnya perlahan-lahan, baru kita tambahin lagi. Nah, masak lagi dengan api besar. Ini masih agak kekentalan guys. Jadi kita masukin liquid lagi biar nggak terlalu kental. Aku mau potong bawang bombay. Siap-siap menangis. Ini pertama kali aku potong bawang bombay tahu. Ya, hati-hati ya. Ini potongnya gini ya, bagi dua dulu gitu ya? Iya, bagi 2 terus kupas. Harus diaduk terus biar apa? Biar nggak gosong. Gumpal. Oh, kirain biar nggak gumpal. Ya, biar nggak gosong. Ini kayaknya udah bagus nih teksturnya. Terlalu encer. Terus kan, cara terlalu potong bawang kental bombay juga. gimana? Potong bawang bombay tuh gini. Cincang. Maaf ya, Nggak aku apa-apa. nggak pernah soalnya. Terus Takut salah. nih gini. Ininya dipretelin satu-satu yang. Oke. Terus kamu kalau motong setiap 2 ini, terus gini. Nah, kalau udah jadi kekentalnya seperti ini ya. Untung aja tuh. Tinggal kasih seasoning, garam sama lada. Lihat deh, aku. Dikit aja ya karena mau dimasukin keju. Keju kan udah asin, jadi
biar nggak keasinan gitu. Cobain, penting. Cobain, aku mau. Oh creamy banget, enak banget sayang. Jadi pakai keju yang ini aja, yang gratin yang baru dibeli. Cincangan aku sama kamu kelihatan banget bedanya coy, lihat apa? Kamu halus banget, aku nggak nangis. Iya, tapi aku yang perih matanya tahu ya. Emang iya? Iya. Kok kamu perih? Nggak tahu. Kamu ngeliatin mulu kali. Kamu ngeliatin aku mulu kali. Sumpah enak banget. Parah, best. Sekarang gue mau masukin makaroninya karena airnya udah mendidih. Jadi Dan kita airnya masukin. dikasih olive oil juga ya guys. Dan garam, ya kan? Betul. Biar apa? Biar pasnya itu ada rasanya dan kalau dipakein olive oil biar nggak lengket. Oke, selanjutnya pastanya masuk, aku akan memasak dagingnya sekarang. Sebelum mulai, aku mau kocok telur dulu, 3 butir telur dan juga susu sebanyak 300 ml. 1, 2, 3. Aku pakai susunya ini kayak full milk, whole milk, apa sih nggak ngerti lah bahasa Indonesianya apa. Sebanyak 300 ml. Sekarang kita akan menumis butter terlebih dahulu. Cilegong. With chef. Chef, gini-giniin butter doang, chef. Chef Aquira. Cocok kok ya? Jadi home cook. Home cook. Lalu kita tumis bawang putihnya. Ini jujur bawang putihnya kita agak kebanyakan sih, tapi ya udah. Gak apa, biar makin mantap. Dan juga langsung bawang bombay-nya. Maaf yang gak sengaja ada kulit bawang masuk. Aku kayak takut banget dia gosong, padahal kompornya aku matiin. Tumis. Lalu kita masukkan daging sebanyak kurang lebih 250 gram. Susah bejek-bejek pakai ini. Ini aku bantuin. Ini sebenarnya jujur kalau di Indonesia biasanya nyokap gue tuh pakai cornet dan smoked beef guys, tapi susah nyari yang halal di sini. Jadi makanya kita pakai daging giling aja. Kita tambahin lagi guys dagingnya sedikit karena menurut gue kurang. Mau udah. Oh. Tekan lagi. Capek. Capek. Gimana mau jadi chef nih? Aku nggak mau jadi chef. Kita masak terlebih dahulu. Ini perlu dibumbuin nggak dagingnya? Perlu dong. Maksudnya bumbuinnya sekarang dulu. Boleh Kasih. silakan dibumbuin. Kok aku? Iya kenapa enggak? Lalu kita akan bumbuin dulu dagingnya pakai garam. Terus biar membalance rasanya pakai gula juga dan lada, black pepper. Udah lama loh kita nggak masak daging ya. Kita kerjanya makan ayam mulu. Muka gue lama-lama kayak ayam dah. Kita kecilkan dulu apinya untuk meniriskan pastanya. Ya nggak cukup coy. Ini kita akan mematangkan dagingnya dulu baru kita masukin makaroninya. Sorry, keceplosan chef. POV kalau misalnya kamu kerja bawahannya aku. Terus kamu lagi bantuin aku gituin yang gimana? Kamu kalau punya bawahan yang kayak gitu gimana? Nggak ada. Tiba-tiba gituin kamu. Nggak ada. Jadi nggak mood. Bye. Sendal aku ketinggalan. Sekarang kita akan masukin makaroninya. Yuhu. Wow, banyak banget. Lalu kita, oh my god, jatuh-jatuh yang nggak bisa kan? Nih, lihat apa? Sini aku aja deh, coba. Oke, silahkan. Udah masukin makaroninya, sekarang kita masukin susu, campuran susu dan telurnya. Langsung aduk ya sayang. Jangan sampai jadi telur loh. Kayaknya harus pakai 2 pan deh yang. Tolong ya. I told you. Apa sih? Kenapa nggak akuin sih kalau kamu salah yang? Coba dia Maaf ya belajar. sayang. Oke, kita aduk-aduk. Sekarang kita bagi jadi 2 pan. Tambahin. Setengah-setengah. Oke, karena pan kita kurang besar. Lalu kita tambahin keju ya guys. Mana kejunya? Tut. Ini bener-bener bakal creamy banget sih. Bener-bener definisi makaroni skutel creamy. Jangan banyak-banyak, kejunya ntar keburu habis. Dia dengan tekniknya dan aku masih dengan aduk-aduk aja. Ya Allah, sayang berantakan banget jatuh-jatuhnya. Udah cukup. Nggak perlu dibumbuin lagi. Selesai. Matikan apinya. Sekarang kita tinggal tata untuk masuk ke oven. Let's go. Oke, ini siapin Pirexnya. Kita mau langsung tata makaroninya di atas Pirexnya. Langsung aja kan sayang? Langsung dong. Jadi aku tatain. Pegain dong berat. Ya aku pegang. Wah, jadi banyak lagi. Nggak ada. Pas kan? Tuh.
Oke, terus kita rata-ratain ya guys, biar dia tuh nggak terlalu ke atas gitu ya. Sekarang tinggal kita tuang bechamelnya. Jujur gue pengen cemilin sih, jujur banget nih gue pengen cemilin sih. Gimana kalau aku cemilin dikit? Biar dia nggak terlalu penas. Enak banget sumpah. Enak banget. Woi, kita tuang. Bechamel sausnya. By the way, kita dari tadi udah nge-preheat oven kita dulu ya guys. Jadi penting juga untuk oven kalian udah di-preheat. Lalu kita akan taruh keju di atasnya. Jujur nih keju kurang banyak sih, tapi udah. Gue cukup ini kok. Aku mau juga. Oh iya cukup, alhamdulillah. Weh, udah kali. Oh apaan Habisin. sih, orang abisin aja lah, masih ada sisanya. Mau Ya, dibikin apa sok lagi? Oke, sudah sayang. Ini dia hasilnya. Udah jadi, udah ditaburin keju, udah rata insya Allah. Dan sekarang akan kita masukkan ke dalam oven. Bismillahirrahmanirrahim. Selama 30-40 menit ya sayang. Ya. Bismillah. And we'll be right back. We're back. Sekarang udah 35 menit. Mari kita cek dulu. Silahkan dikeluarkan Bapak. Oh my god, it looks so good. Oh my god, it looks so good sayang. Nah guys, kalau makaroni skotel itu nggak bisa langsung dimakan karena kita harus membiarkan dia tuh padat dulu. Jadi kita akan diamkan dulu ya guys, baru nanti kita cobain. Yeay. So ini udah selesai. Semoga udah padat ya. Coba sayang, silakan dipotong. Yang masa makannya sekecil itu sih, kamu jangan keterlaluan deh. Kamu jangan kedikitan makannya. Iya. Oh my god, I can't wait. Yuk, kita makan. Kamu pakai sendok itu kan? Motongnya gitu ya, berarti. Iya sayang. Pakai garpu. Aku ngerti kok. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god, enak banget. Enak banget yang. Sumpah enak banget. Wah gila enak banget sih. Pakai daging enak banget juga ternyata. Enak banget ya Allah. Guys, kalian harus cook ini di rumah. Karena ini bikinnya gampang. Tapi sekali bikin tuh stoknya langsung banyak. Bisa kalian buat makan berhari-hari. Dan sumpah nggak bohong, ini enak banget. Menurut kamu? No. Enak banget ya? Semuanya terus seasoning dengan sempurna. Dagingnya, pastanya, sausnya perfect semuanya. Enak kok. Enak banget. Semuanya terus seasoning sih. Dari dagingnya, pastanya. Soalnya kalau ada miss satu yang Berasa kurang ya? seasoning berasa. Iya, even kayak misalnya dagingnya kurang tuh pasti berasa. Enggak. Dan ini bawangnya berasa banget jadinya. Nah kan buat ibu kamu apa yang ini? Aku nggak bisa pilih mana salah satu, karena ini daging. Kalau ibu kornet, jadi nggak bisa persis. Tapi ini enak banget dan ini udah mirip sama buatan ibu aku. Sekarang kamu kasih rate ini. Rate-nya karena gue nggak pernah makan makaroni skutel yang enak kayak ada di sana. Dan ini pertama kalinya gue buat makaroni skutel dan enak. Jadi 9/10. Ya, aku 9,5/10. Ini enak banget, kan harus cobain. So ya, kita mau lanjut makan dan ada kemungkinan aku akan nambah kayaknya. Serius? Seriusan? Ya, Buset, lapar kamu? lapar. Oh iya. So yeah, thank you guys for watching. Kalian boleh komen juga di bawah kira-kira kita masak apa lagi berdua yang seru. See you guys on our next video. Cheers.